Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Nih, gua udah megang flagship terbaru Samsung ini ya, Samsung S26 Ultra. Tapi gua nggak akan bahas handphone ini karena ini kan sudah dibahas di video sebelumnya yang udah dibikin sama Fahmi ya, langsung dari US. Kalau gua di Indonesia aja jaga kandang, ini kita akan ngebahas dua seri lainnya yang nggak kalah menarik. Ini adalah S26 base model, yang ini S26 Plus. Apa aja menarik dari HP ini? Yuk mari kita bahas. Oke, yang paling pertama kita bahas adalah pastinya penampilannya. Nah, uniknya di S26 series ini tidak ada perbedaan signifikan ya antara yang Ultra, yang Base maupun yang Plus. Yang paling kita notice adalah modul kameranya ya, dimana sekarang dia udah mirip kayak di S25 Edge kemarin dan juga di Galaxy Z Fold 7 gitu. Jadi ada lagi kamera islandnya seperti ini, bukan per modul kamera langsung diceplok ya. Jadi ada satu housingnya lagi, nah itu yang membedakan. Terus kalau kita lihat nih ya, bagian atas ini sama ya, ada mikrofon, terus ada garis antena. Di sebelah kanan ada tombol power, ada tombol volume, kemudian di kiri sama-sama kosong, dan di bawah ini cuman sedikit aja perbedaannya, di mana ada ketukar posisinya antara slot SIM card dengan grill speaker antara yang Ultra dan versi yang non Ultra. Selebihnya itu bisa dibilang mirip-mirip, dan untuk ketahanan debu, ketahanan air itu masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya, IP68. Lalu untuk pilihan warnanya ini juga menarik ya, karena tahun ini warnanya seperti biasa ya, seger-seger. Ada 4 warna yang basic dan ada 2 online eksklusif. Yang basicnya itu ada cobalt violet, ada jet black, white, sama sky blue. Kalau untuk yang online eksklusif ada silver shadow sama pink gold. Nah, tahun ini Samsung juga berhasil mempertahankan ketipisan dari S26 dan juga yang Plus ya. Jadi tidak bertambah tebal. Beratnya juga basically sama untuk yang Plus. Kalau yang base model ini justru agak sedikit aja lebih berat. Kenapa? Karena ternyata ada perbedaan kapasitas baterai, tapi nanti kita akan bahas di bagian spesifikasi ya. Nah, untuk overall size-nya, terutama untuk layarnya, untuk yang versi Plus ini sama 6,7 inci. Untuk yang versi base modelnya ini ada kenaikan 0,1 inci dari 6,2 sekarang jadi 6,3 inci. Untuk spesifikasi layarnya dia masih sama ya untuk panelnya. Nah, perbedaan resolusinya ya, kalau si base model ini dia lebih kecil, kalau yang versi Plus bisa sampai QHD Plus. Pilihan resolusinya kita bisa ganti-ganti, bisa kita ubah-ubah. Terus juga untuk brightness-nya dia sampai dengan 2600 nits, dan untuk ketahanan layarnya seharusnya tanpa screen protector tambahan aman, tapi tetap aja ya menurut gua lebih baik dipakein tempered glass ya. Terus untuk fitur terbaru yang mana rame dibicarain ya, privacy display, itu sayangnya nggak ada di versi yang base dan plus, jadi memang eksklusif untuk yang ultra aja. Secara UI ini kalau gua lihat dia udah pakai One UI 8.5, ini yang versi terbaru, basisnya dia Android 16, dapat 7 tahun upgrade versi OS dan juga 7 tahun security update. Jadi mantep banget ya untuk jangka panjang. Dan tampilan seperti biasa ya, gue nggak cerita banyak lah, teman-teman pasti udah pada tahu kalau One UI-nya Samsung itu dilihatnya enak, minimalis, dan smooth experience-nya ya, pakainya itu nggak nge-lag. Dan kalau kita ngomongin One UI, nggak boleh dilupain yang namanya Galaxy AI. Ini salah satu fitur AI terbanyak yang ada di smartphone Android ya, misalkan kayak All Assist, Rating Assist, Interpreter, Note Assist, Transcript Assist, Browsing Assist, Photo Assist, banyak ya pokoknya. Ada audio eraser masih ada, weather wallpaper masih ada, terus yang baru ada Creative Studio di mana kita bisa ngedit foto, bukan cuman ngedit dari oret-oretan tangan gitu ya, kayak ngelingkarin, tapi kita bisa ngetik prompt ya. Jadi benar-benar kayak lagi ngedit pakai Gemini, enak banget. Terus ada Now Brief, ada yang baru juga Now Nudge, terus ada Notification Highlight, dan juga ada Help Assist. Nah, untuk fitur Now Nudge ini kemungkinan ini bakal kepake banget ya, karena kita bisa melakukan hal dengan lebih cepat. Misalnya contohnya kita lagi ngetik, terus dapat pesan ya, ada tanggal atau menyebutkan lokasi. Kemudian nanti di situ kita bisa langsung ada shortcut ya untuk ke Google Maps ataupun ke kalender, dikasih tahu ada jadwal apa aja. Dan yang nggak kalah penting adalah ada call screening. Jadi kita nggak perlu lagi pakai aplikasi tambahan kayak Truecaller atau Get Contact
buat menghindari ada telepon-telepon spam yang masuk ke handphone kita. Karena kalau tinggal di Indonesia itu banyak banget yang namanya entah itu debt collector nyasar, orang nawarin asuransi, penipuan. Pokoknya fitur ini pastinya bakal kepake banget. Terus apalagi yang menarik dari kedua HP ini tentu aja adalah chipset, karena beda dengan yang Ultra ya. Ultra itu kan pakai Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Nah kalau kedua HP ini yang base model dan plus, dia pakai Exynos 2600 fabrikasi 2 nanometer, cukup meyakinkan. Dan gua udah sempat tes juga ya pakai Antutu yang terbaru tadi tipis-tipis. Di kondisi yang panas di outdoor kayak gini dapat skor hampir 3 juta ya, 2,8 jutaan yang menurut gue itu not bad, masih bisa dibilang berkompetisi lah dengan yang versi Snapdragon-nya. Nanti bisa kita coba lagi di kondisi yang lebih proper, di kondisi dalam ruangan dengan AC ya. Kita bisa lihat nanti apakah ada peningkatan atau tidak, tapi nanti di video reviewnya. Kemudian untuk spesifikasi yang lainnya, untuk RAM dan storage versinya sama ya kedua HP ini, plus maupun base model di 12256 ataupun 12512 GB, tidak ada varian yang 1 tera. Kemudian juga untuk baterainya yang versi base model kenaikan seperti yang gue bilang di awal. Kenapa lebih sedikit lebih berat? Karena baterainya meningkat ya, dari yang sebelumnya 4000 sekarang 4300 mAh. Ngecasnya yang base model ini bisa 25 watt dengan kabel. Kemudian untuk yang versi plus ini baterainya sama ya, tidak ada kenaikan. Dan untuk chargingnya juga sama di 45 watt. Waduh, luar biasa ya. Ini gue syuting outdoor, anginnya kencang banget. Jadi kalau teman-teman dengar suara kresek-kresek ya gue mohon maklum aja. Nah terakhir ya untuk kamera, jadi setupnya ini juga sama identik yang base dan yang versi plus. Main kameranya ada di 50 megapiksel, aperturnya f1.8. Kemudian ditemenin sama lensa ultrawide ada di 12 megapiksel, kemudian ada lensa tele di 3 kali optical zoom, resolusinya 10 megapiksel. Dan untuk kamera depannya ini sama-sama di 12 megapiksel. Gua sendiri belum banyak ngutak-ngatik ya untuk menu-menu ataupun fitur yang ada di kameranya, karena memang yang paling drastis peningkatannya sebenarnya ada di versi Ultra. Tapi satu hal yang paling dinotis di versi base maupun yang versi plus ini adalah fitur horizontal lock. Jadi kalau misalkan kita ngerekam ya, misalkan ngerekam nih di mobil gitu ya, mau sambil ngerekam sambil kegoyang-goyangin atau di pesawat, sampai bahkan handphone kebolak-balik begini, itu akan tetap steady. Jadi hasilnya itu nggak ikut kebolak-balik. Nah itu kita bisa aktifin ya, namanya fitur horizontal lock. Dan hebatnya ketika kita merekam dengan mengaktifkan horizontal lock ini, kita tetap bisa pakai resolusi yang paling tinggi ya, up to QHD di 60 fps bahkan dengan HDR aktif. Sementara kalau kita pakai stabilizer yang biasa ya, itu kita bisa ngerekam sampai 8K di 30 fps dengan HDR. Mari kita tes untuk perekaman videonya. Ini pakai S26 yang base model di 4K 60. Enaknya kita bisa seperti biasa ya, Samsung ya, kita bisa ganti-ganti lensa on the fly. Ini kan kamera depan, terus kita ganti nih ya kamera belakang 1 kali, kemudian ganti 06 kali, ganti ke ini digital zoom 2 kali, 3 kali optical zoom, ada sedikit ini ya transisinya, kemudian bisa 10 kali toggle-nya, terus ada 15 kali, kita balik lagi ke 1 kali gitu. Terus stabilisasinya ya seperti biasa dah, kalau Samsung mah mantep tuh, kita switch 0,6. Oke deh, dynamic range-nya juga cakep ya, nice. Nah itu dia tadi ya sekilas info untuk Samsung S26 yang base model dan juga yang versi plus. Perbedaannya dengan S26 Ultra kalian bisa lihat di video yang udah lebih duluan diupload sama Fahmi ya di video sebelumnya. Dan kalau pre-order sekarang itu teman-teman bisa dapat katanya cepet ya, di minggu pertama bulan Maret itu udah bisa hands on, kayaknya tanggal 6 atau tanggal 7 gitu ya. Jadi lebaran udah bisa pakai HP baru. Dan berapa harganya? Nah teman-teman bisa langsung cek di deskripsi beserta link untuk pre-ordernya gue taruh di bawah. Pilih yang mana nih?